Calvin Vertonghen jadi kapten Nijmegen. Ajax Amsterdam sang pemuncak klasemen Eredivisie Belanda tumbang saat melawan Nijmegen. Calvin Vertonghen dan kawan-kawan menang dengan skor telak 3-0 dan pemain timnas Indonesia tersebut diplot sebagai kapten dalam laga itu. Skor 3-0 bertahan hingga laga tuntas. Ajax Amsterdam masih memimpin klasemen Liga Belanda meski kalah dengan koleksi 74 poin. Sementara Nijmegen masih di posisi ke-13 dengan koleksi 37 poin. Manchester United melorot ke peringkat 16. Manajer Manchester United Yani Ruben Amorim tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai timnya kalah dari West Ham United. Ia menyebut kekalahan ini terasa sangat memalukan bagi timnya. Di laga ini MU laki-laki menelan kekalahan. Setan Merah tumbang dengan skor 2-0 berkat gol dari Thomas Soucek dan juga Jarrod Bowen. Kekalahan ini membuat MU kini menempati peringkat 16 klasemen sementara. Tottenham terjun bebas ke peringkat 16. Crystal Palace melanjutkan performa impresif mereka menjelang final Piala FA dengan kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur yang harus menelan kekalahan ke-20 mereka di Premier League musim ini. Dengan hasil ini dan kemenangan dari West Ham United atas Manchester United, Tottenham Hotspur kini turun ke posisi ke-17 dan hanya 2 strip dari zona degradasi. Nottingham Forest berjuang kunci tiket Liga Champions. Impian Nottingham Forest untuk lolos ke Liga Champions mendapatkan hantaman besar setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Leicester City. Hasil ini membuat para pemain dari Forest terduduk kecewa di akhir laga. Mereka sadar harapan ke Liga Champions semakin menipis. Kini Forest terpaut 1 poin dengan Chelsea yang berada di urutan kelima dengan 2 pertandingan sisa. Chelsea di ujung tanduk, 6 klub berebut tiket Liga Champions. Liga Inggris musim 2024-2025 memasuki fase akhir yang dramatis. Sejumlah klub bersaing ketat demi tiket ke kompetisi Eropa musim depan, baik Liga Champions, Liga Eropa maupun Liga Konferensi. Dengan hanya beberapa laga yang tersisa, setiap poin sangat berarti dalam periode penentuan nasib. Saat ini hanya Liverpool yang sudah pasti finish di 5 besar. 4 posisi lainnya masih diperebutkan setidaknya oleh 6 klub yang terpaut sangat tipis di tabel klasemen. Masih ada Arsenal, Man City, Newcastle United, Chelsea, Aston Villa dan juga Nottingham Forest yang berjarak 1 hingga 2 poin saja. Imbangi Liverpool jadi modal berharga Arsenal musim depan. Penyerang Arsenal yakni Gabriel Martinelli mencoba memetik hal positif dari hasil imbang melawan Liverpool. Ia menilai hasil imbang ini bakal jadi modal yang bagus. Meski tertinggal 2-0, Arsenal tidak menyerah begitu saja. Di babak kedua mereka bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 berkat gol dari Martinelli dan juga Mikel Merino. Martinelli mengakui kurang puas dengan hasil imbang ini, namun menurutnya hasil ini bisa jadi modal yang berharga bagi Arsenal untuk musim depan. Arne Slot akui permainan Liverpool kendor di babak kedua. Manajer Liverpool yakni Arne Slot memberikan penjelasan mengapa timnya gagal menang melawan Arsenal. Ia mengakui secara terbuka bahwa performa Liverpool menurun di babak kedua dan itu dimanfaatkan penuh oleh sang tamu. Penampilan kami sebenarnya tidak terlalu buruk, namun situasinya mirip pekan yang lalu. Kami menguasai bola, sempat masuk di posisi yang menjanjikan, namun penyelesaian akhir kami tidak bagus, ujar dari sang pelatih. Trent Alexander-Arnold dicemooh supporter Liverpool di Anfield Stadium. Suasana Anfield yang biasanya hangat berubah menjadi dingin bagi Trent Alexander-Arnold. Bek kanan andalan Liverpool itu mendapatkan sambutan tak menyenangkan dari para supporter saat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga kontra Arsenal. Masuk di menit ke-66 menggantikan Conor Bradley, Alexander-Arnold disambut sorakan negatif dari sebagian besar tribun. Para pendukung Liverpool bahkan meneriakkan dukungan untuk Bradley dengan nyanyian "There is only one Conor Bradley", seolah menegaskan siapa pemain yang mereka pilih sekarang. Perebutan Scudetto semakin panas. Perebutan gelar juara Serie A musim ini semakin mendebarkan jelang akhir kompetisi. Hanya tersisa 2 pertandingan, kini jarak antara Napoli dan Inter Milan kini hanya 1 poin. Inter sukses meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino. Sementara itu Napoli gagal memetik kemenangan setelah ditanimbang oleh Genoa. Hasil tersebut membuat keunggulan Napoli terpangkas dari 3 poin menjadi 1 poin. Dan situasi ini membuat kompetisi menuju Scudetto semakin terbuka lebar.
Menangan El Clasico, Barcelona bisa amankan gelar juara Liga di pekan depan. Kemenangan Barcelona atas Madrid di ajang El Clasico menjadi kemenangan yang sangat krusial bagi Las Azulgrana, karena kemenangan ini membuat mereka semakin dekat dengan gelar juara La Liga. Sempat tertinggal 2 gol cepat Kylian Mbappe, Barcelona berhasil memperoleh kemenangan dengan skor akhir 4-3. Berkat kemenangan ini, Barcelona bertengger di peringkat pertama dengan koleksi 82 poin, sementara Madrid masih tetap meraih 75 poin, dan ada selisih 7 poin yang harus dikejar dalam 3 pertandingan terakhir. Cetak hat-trick di El Clasico, Kylian Mbappe lewati Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe nampaknya belum akan berhenti membuat kejutan. 3 gol yang dicetak oleh Real Madrid diborong semua oleh Kylian Mbappe. Hat-trick penyerang timnas Prancis itu ternyata mencatatkan rekor yang apik. Menurut catatan dari Opta, Mbappe masuk ke dalam jajaran pemain elit dengan hat-tricknya di El Clasico itu. Cara mencatat, hanya ada 2 pemain lain yang pernah mencetakkan hat-trick, yakni Lionel Messi dan juga Luis Suarez. Real Madrid di El Clasico musim ini kalah. Real Madrid punya catatan buruk di El Clasico musim ini. Los Blancos selalu dipermalukan oleh sang rivalnya Barcelona musim ini. Dalam satu musim biasanya El Clasico minimal terjadi 2 kali, yaitu di La Liga, di mana mereka Madrid dan Barcelona mendapatkan jatah masing-masing menggelar satu El Clasico. Namun di musim 2024-2025 ini ada tambahan 2 El Clasico yang dihadapi Madrid dan juga Barcelona. Yang pertama saat mereka berjumpa di Supercopa de España dan satu lainnya di Copa del Rey. Dan Madrid sayangnya kalah di final Supercopa, di final Copa del Rey, dan 2 laga di ajang La Liga. Hansi Flick puji kedewasaan dari Lamine Yamal. Pelatih Barcelona Hansi Flick memuji penampilan matang Lamine Yamal setelah sang remaja menjadi kunci kemenangan Barca atas Madrid dalam laga El Clasico. Yamal yang baru berusia 17 tahun mencetakkan gol kedua Barca dengan sepakan tajam ke sudut gawang. Hansi Flick menyebut bahwa Yamal bukan lagi anak kecil. Menurutnya sang pemain menunjukkan kepercayaan diri dan kecerdasan yang luar biasa untuk usianya. Anomali Barcelona semakin ngeri kalau kebobolan duluan. Legenda timnas Prancis yakni Thierry Henry baru-baru ini mengomentari kemenangan Barcelona di laga El Clasico. Ia menilai Barcelona selalu menunjukkan performa terbaik mereka saat tertinggal lebih dahulu. Di laga ini Barcelona dibuat terkejut oleh Real Madrid. Los Blancos berhasil unggul lebih dahulu di laga ini dengan skor 0-2. Namun di akhir laga Barcelona mampu membalikkan kedudukan menjadi 4-3. Henry mengaku terkesan melihat mentalitas comeback yang dimiliki oleh Barcelona itu. Manchester United jual Antony mulai harga segini. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United dikabarkan sudah putuskan harga jual dari Antony. Pemain asal Brasil itu akan dilepas mulai harga 30 juta pounds atau setara dengan 600 miliar rupiah. Setan merah sebenarnya bakal merugi sebab mereka dulu membeli Antony dari Ajax di tahun 2022 dengan harga mencapai 80 juta pound sterling atau sekitar 1,7 triliun rupiah. Antony sendiri sudah mencetakkan 8 gol dan juga 5 assist dari 21 laga bersama Real Betis. Mesin gol Bundesliga, calon pengganti Haaland di Manchester United. Hugo Ekitike dikabarkan akan meninggalkan Eintracht Frankfurt di bursa transfer musim panas. Keputusan tersebut mulai memicu minat dari sejumlah klub besar, termasuk diantaranya adalah Manchester United yang tengah mencari sosok penyerang yang baru. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Ekitike telah mengambil keputusan untuk hengkang dari Bundesliga dan United kini berada dalam posisi terdepan yang mengamati peluang untuk bisa memboyong striker berusia 22 tahun tersebut. Napoli minati Darwin Núñez. Darwin Núñez dikabarkan akan dilepas oleh Liverpool dan klub Serie A yakni Napoli diketahui tertarik untuk bisa memboyong sang striker tersebut. Dilansir dari Mirror, Liverpool dikabarkan akan melepas Darwin Núñez di bursa transfer musim panas nanti. Sejauh ini Napoli diketahui sudah mengontak Liverpool dan mereka meminta informasi tentang kemungkinan persyaratan pembelian. Liverpool dikabarkan bakal merugi perihal penjualan Darwin Núñez. Dulu Liverpool membelinya di angka 85 juta euro dari Benfica. Kini harga pasaran dari Núñez hanya di kisaran 40 juta euro saja.
Jose Mourinho ingin bawa Tammy Abraham ke Fenerbahce. Tammy Abraham menjadi salah satu nama besar yang dikaitkan dengan Fenerbahce jelang dibukanya jendela bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari media Turki, pelatih kepala Fenerbahce yakni Jose Mourinho telah mendorong manajemen klub untuk bisa mendatangkan Tammy Abraham. Abraham dan Mourinho pernah bekerja sama di AS Roma di musim 2021-2022 dan juga 2022-2023. Ketika itu Abraham dipercaya tampil sebanyak 107 kali di semua kompetisi dengan sumbangsi 37 gol serta 12 assist. FIFA jatuhi denda dan kurangi jumlah penonton timnas versus Cina. FIFA menjatuhkan denda sebesar 400 juta rupiah kepada PSSI plus hukuman pengurangan jumlah penonton untuk laga timnas Indonesia versus Cina pada bulan depan. Hukuman dijatuhkan FIFA imbas dari terjadinya insiden diskriminasi yang dilakukan oleh oknum supporter saat timnas Indonesia menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret yang lalu.